Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radin Muhammad Abdul ingin menjelaskan tentang stability analysis. Pendahuluan, stability analysis adalah sistem kontrol loop tertutup berkaitan dengan stabilitas. Untuk semua tujuan, sistem harus stabil. Dengan demikian, analisis stabilitas merupakan yang paling penting dalam analisis sistem kontrol. Yang pertama ada stability analysis in the complex plane. Sistem stabil atau tidak stabil tidak bergantung pada inputnya, tetapi bergantung pada lokasi loop tertutup pada bidang S. Jika terletak di sebelah kanan sumbu JW, maka sistem tidak stabil, dan jika berada di sebelah kiri sumbu JW, maka sistem dikatakan stabil. Untuk mengecek stabilitas mutlak sistem order tinggi menggunakan kriteria stabilitas. Lalu kita masuk ke kriteria stabilitas root. Sebagian besar sistem loop tertutup linear memiliki fungsi transfer loop tertutup dalam bentuk seperti gambar di bawahnya. Untuk A dan B adalah konstanta dan M itu dari sama dengan N. Lokasi akar persamaan karakteristik menentukan stabilitas sistem loop tertutup. Kriteria sederhana yang dikenal sebagai kriteria stabilitas root memungkinkan kita untuk menentukan jumlah kutub loop terdekat yang terletak di setengah bidang S kanan tanpa harus memfaktorkan polinomialnya. Kriteria ini hanya berlaku untuk polinomial dengan jumlah suku berhingga. Ketika kriteria stabilitas root diterapkan pada sistem kontrol, informasi tentang stabilitas mutlak sistem dapat diperoleh langsung dari koefisien persamaan karakteristik. Prosedur yang digunakan dalam kriteria stabilitas root adalah sebagai berikut. 1. Menulis polinomial S dalam bentuk berikut. Untuk bentuk tersebut memiliki koefisien besaran real. Diasumsikan bahwa AN sama dengan 0, semua akar 0 telah dihapus. Yang kedua, jika salah satu koefisien bernilai 0 atau negatif dengan adanya setidaknya satu koefisien positif dan terdapat akar imajiner, maka sistem tidak stabil. Perlu diperhatikan bahwa semua koefisien harus bernilai positif. Jika semua akar bernilai negatif, mereka dapat dibuat positif dengan mengalihkan kedua sisi dengan min 1. Jika semua koefisien polinomial positif, atur koefisien polinomial dalam baris dan kolom sesuai dengan pola berikut. Koefisien B1, B2, B3, dan seterusnya dievaluasi sebagai berikut. Evaluasi B dilanjutkan sampai yang tersisa semuanya 0. Pola yang sama dari perkalian silang koefisien dari dua baris sebelumnya diikuti dalam mengevaluasi C, D, dan E, dan seterusnya, yaitu untuk gambar 1 persamaan C1, C2, dan C3, dan D1 dan D2. Proses berlanjut hingga baris ke N sampai selesai. Susunan koefisien yang telah selesai berbentuk segitiga. Perhatikan bahwa dalam mengembangkan susunan, seluruh baris dapat dibagi atau dikalikan dengan angka positif untuk menyederhanakan perhitungan numerik berikutnya, tanpa mengubah kesimpulan stabilitas. Special case atau kasus spesial. Jika suku pada kolom pertama pada setiap baris adalah 0, tetapi suku yang tersisa tidak 0 atau tidak ada suku yang tersisa, maka 0 diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil, dan sisa himpunan dievaluasi sebagai contoh. Perhatikan persamaan di bawahnya. S pangkat 3 tambah 2 S pangkat 2 plus S plus 2 sama dengan 0 berubah menjadi susunan koefisien seperti pada gambar. Jika tanda koefisien di atas 0 sama dengan tanda di bawahnya, menunjukkan bahwa terdapat sepasang akar khayal. Persamaan 10.32 memiliki dua akar di S sama dengan plus minus G. Namun jika tanda koefisien di atas 0 berlawanan dengan tanda di bawahnya, maka ada satu perubahan tanda. Misalnya persamaan S pangkat 3 min 3S plus 2 sama dengan kurung buka S min 1 kurung tutup kuadrat kurung buka S plus 2 kurung tutup sama dengan 0.
susunan koefisiennya menjadi 2, yaitu untuk margin yaitu dapat dilihat pada gambar di atas dan yang ada di gambar bawah. Ada dua perubahan tanda koefisien di kolom pertama. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang ditujukan oleh bentuk faktor dari persamaan polinomial. Jika semua koefisien pada setiap baris adalah 0, maka ada dua akar real yang besarnya sama dan berlawanan tanda. Dalam kasus seperti itu, evaluasi sisa himpunan dapat dilanjutkan dengan membentuk polinomial bantu dengan koefisien baris berikutnya dan menggunakan koefisien turunan polinomial di baris berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah. S pangkat 5 plus 2S pangkat 4 plus 24 S pangkat 3 plus 48 S kuadrat min 25 S min 50 sama dengan 0. Memiliki susunan koefisien S pangkat 5 dan seperti dapat dilihat seperti pada gambar. Auxiliary polynomial PS. Suku-suku pada baris S pangkat 3 adalah 0. Kemudian polinomial bantu dibentuk dari koefisien baris S4. Polinomial bantu PS adalah PS sama dengan 2S pangkat 4 plus 48S pangkat 2 min 50. Terdapat dua pasang akar yang sama besar dan berlawanan tanda. Pasangan ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan polinomial bantu. PS sama dengan 0, turunan P aksen S terhadap S adalah di PS per DS sama dengan 8S pangkat 3 plus 96S. Suku-suku pada baris S3 diganti dengan koefisien dari persamaan terakhir yaitu 8 dan 96. Susunan koefisien kemudian menjadi seperti pada gambar. Kami melihat bahwa ada satu perubahan tanda di kolom pertama dari array baru. Dengan demikian, persamaan asli memiliki satu akar dengan bagian real positif. Dengan memecahkan akar persamaan polinomial bantu 2S4 plus 48S2 min 50 sama dengan 0, kita peroleh S kuadrat sama dengan 1, S kuadrat sama dengan min 25, atau S sama dengan plus minus 1, atau S sama dengan plus minus 0. Kedua pasang akar ini adalah bagian dari akar persamaan asli sebenarnya. Persamaan asli dapat ditulis dalam bentuk faktor sebagai berikut. Kurung buka S plus 1 kurung tutup, kurung buka S min 1 kurung tutup, kurung buka S plus J5 kurung tutup, kurung buka S min J5 kurung tutup, kurung buka S plus 2 kurung tutup sama dengan 0. Selanjutnya ada relatif stability analysis atau analisis stabilitas relatif. Kriteria stabilitas root memberikan jawaban atas pertanyaan tentang stabilitas absolut. Namun, dalam banyak kasus praktik, jawaban ini tidak cukup. Kita biasanya memerlukan informasi tentang stabilitas relatif sistem. Pendekatan yang berguna untuk menguji stabilitas relatif adalah dengan menggeser sudut bidang S dan menerapkan kriteria stabilitas root, yaitu S sama dengan S bar min tau atau sini ada positif konstan. Kemudian tulis polinomialnya dalam bentuk bar dan tetapkan kriteria stabilitas root ke polinomial baru ds. Banyaknya perubahan tanda pada kolom pertama lari yang dikembangkan untuk polinomial ds sama dengan jumlah akar yang terletak di sebelah kanan garis vertikal S sama dengan min 2. Dengan demikian, pengujian ini dapat menentukan jumlah akar yang terletak di sebelah kanan garis vertikal S sama dengan min 2. Selanjutnya ada pengaplikasian kriteria stabilitas root untuk mengontrol sistem analisis. Kriteria stabilitas root adalah fungsi yang terbatas dalam analisis sistem kontrol linear karena tidak menyarankan bagaimana meningkatkan stabilitas relatif atau bagaimana menstabilkan sistem yang tidak stabil. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pertimbangan singkat tentang masalah penentuan kisaran stabilitas nilai parameter. Pada gambar di samping ditunjukkan untuk stabilitas akan ditentukan. Fungsi transfer load tertutup dari gambar di atas adalah CS per RS sama dengan K per S kurung buka S plus 1 kurung tutup kurung buka S plus 2 kurung tutup plus K. Untuk persamaan karakteristiknya adalah S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0. Dan dapat diubah menjadi koefisien susunan koefisiennya. Untuk stabilitas, K harus positif dan semua koefisien di kolom pertama harus bernilai positif. Sehingga 6
lebih besar dari K, lebih besar dari 0. Ketika K sama dengan 6, sistem akan berosilasi secara matematik. Osilasi dipertahankan pada amplitudo konstan. Terima kasih. Oke, kita akan menjelaskan tentang root locus analysis. Root locus analysis, kompensator karakteristik dari respon transien dari sistem loop tertutup berkaitan erat dengan lokasi kutub loop tertutup. Jika sistem memiliki loop variabel gain, maka lokasi kutub loop tertutup tergantung pada loop gain yang dipilih. Sebuah metode sederhana untuk menemukan akar persamaan karakteristik telah dikembangkan oleh W.R. Evans dan digunakan secara luas dalam teknik kontrol. Metode ini disebut root locus method, di mana akar dari persamaan karakteristiknya adalah diplot untuk semua nilai parameter sistem. Kemudian nilai parameter ini dapat ditempatkan pada grafik yang dihasilkan. Metode root locus. Ide dasar di balik metode ini yaitu nilai S yang membuat fungsi transfer di sekitar loop sama dengan min 1 dan harus memenuhi karakteristik persamaan sistem. Dalam merancang sistem kontrol linear, metode ini cukup berguna karena menunjukkan cara di mana kutub loop terbuka dan 0 harus dimodifikasi sehingga respon memenuhi spesifikasi kerja sistem. Berikut kontrol sistemnya. Kemudian kondisi angel dan magnitude. Fungsi transfer loop tertutup untuk gambar 10/40 yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS/HS. Persamaan karakteristik untuk sistem loop tertutup ini diperoleh dengan menetapkan penyebut ruas kanan persamaan di atas sama dengan 0. Maka didapatkan 1 plus GS/HS sama dengan 0 atau GS/HS sama dengan min 1. Kita asumsikan GS/HS merupakan rasio polinomial dalam S. Karena GS/HS besaran kompleks, maka persamaannya dapat dibagi kondisi angel kurang lebih 100 GS/HS sama dengan kurang lebih 180 derajat dalam kurung 2K plus 1. Di sini K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kondisi magnitude GS/HS sama dengan 1. Dalam banyak kasus GS/HS melibatkan parameter gain K, maka persamaannya jadi seperti berikut ini. Maka akar lokus untuk sistem adalah lokus kutub loop tertutup sebagai gain K bervariasi dari 0 sampai tak hingga. Contoh ilustrasi. Meskipun pendekatan komputer untuk konstruksi akar lokus mudah tersedia, tetapi kita dapat menggunakan perhitungan grafis yang dikombinasikan dengan inspeksi untuk menentukan plot lokasi akar di mana akar-akar persamaan karakteristik sistem loop tertutup harus berada. Langkah pertama dalam prosedur untuk membangun plot akar lokus yaitu dengan menggunakan kondisi sudut untuk mencari akar-akar lokus yang mungkin. Kemudian jika perlu, lokus dapat diskala atau digradasi dengan kondisi magnitudo. Aturan umum untuk membangun root locus. Pertama, kita harus memiliki persamaan karakteristik dan kontrol sistem sebagai berikut. 1 plus GS/HS sama dengan 0. Kemudian disusun kembali persamaannya. Maka parameter yang diinginkan muncul sebagai faktor perkalian. Diasumsikan bahwa parameternya yaitu gain K, di mana K lebih dari 0. Yang pertama, cari kutub dari 0 GS/HS pada bidang S. Cabang-cabang akar lokus mulai dari loop terbuka dan diakhiri pada zeros. Zeros itu 0 terbatas atau 0 pada tak hingga. Kemudian titik awal dan titik akhir dari akar lokus, dan tentukan juga jumlah akar lokus yang terpisah. Titik-titik pada lokus akar yang sesuai dengan K sama dengan 0 adalah kutub loop terbuka. Setiap lokus akar dengan demikian dari kutub fungsi alih loop terbuka GS/HS, ketika K dinaikkan sampai tak hingga, masing-masing akar lokus akan mendekati 0 dari fungsi transfer loop terbuka atau tak hingga dalam bidang kompleks. Menentukan akar lokus dan sumbu nyata. Akar lokus pada sumbu nyata ditentukan oleh kutub loop terbuka dan 0 yang terletak pada sumbu. Konjugat kompleks kutub dan 0 dari fungsi alih loop terbuka tidak berpengaruh pada lokasi akar pada sumbu real, karena kontribusi sudut dari sepasang kutub kompleks konjugasi atau 0 adalah 360 derajat pada sumbu itu. Jika jumlah seluruhnya kutub nyata dan 0 di sebelah kanan titik uji ganjil, maka titik itu terletak
pada sebuah akar lokus. Akar lokus dan komplemennya membentuk segmen-segmen yang berselang-seling sepanjang sumbu nyata. Menentukan asimtot dari akar lokus. Jika titik uji S terletak jauh dari asal, maka sudut setiap besaran kompleks dapat dianggap sama. Satu loop terbuka, lalu kemudian membatalkan efek dari satu kutub loop terbuka dan sebaliknya. Oleh karena itu, akar lokus untuk nilai S yang sangat besar harus asimtotik untuk garis lurus pada sudutnya atau kemiringannya. Maka angle dari asimtot kemiringan kurang lebih 180 derajat dalam kurung 2K plus 1 per N kurangi M. K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana N sama dengan number of finite poles of GSHS, M sama dengan number of finite zeros of GSHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Rajasa, NIM 04190085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subbab 10.8, tepatnya pada materi General Rules for Constructing Root Loci. Jadi General Rules dan prosedur untuk membangun root loci dari sistem yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar di sini bisa kita peroleh persamaannya adalah seperti gambar di samping ini. Persamaannya menjadi 1 plus GSHS sama dengan 0. Sehingga parameter yang diinginkan muncul sebagai faktor perkalian. Faktor perkalian dalam pembahasan ini kita asumsikan bahwa parameter yang diinginkan adalah proportional gain. Jadi kita highlight di sini parameter yang diinginkan adalah proportional gain di mana K lebih besar dari 0. Jadi di general rules ini atau aturan umum untuk constructing root loci ini kira-kira ada 8. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, temukan kutub dan zero dari GSHS pada bidang S. Cabang-cabang root locus mulai dari kutub loop terbuka dan berakhir pada 0, finite zero or zeros at infinity. Yang kedua, kita tentukan lokus akar pada sumbu nyata. Lokus akar pada sumbu nyata ini ditentukan oleh kutub loop terbuka dan zeros yang terletak pada sumbu. Kutub kompleks konjugasi dan 0 atau zeros dari fungsi transfer loop terbuka tidak berpengaruh pada lokasi akar. Maaf ya, di sini seharusnya root loci pada sumbu real karena kontribusi sudut dari sepasang kutub atau 0 kompleks konjugasi adalah 360 derajat pada sumbu itu. Selanjutnya, general rules yang ketiga, kita tentukan asimtot dari lokus akar atau root loci. Jika titik uji terletak jauh dari titik asal, maka sudut setiap besaran kompleks dapat dianggap sama. Satu loop terbuka 0, kemudian membatalkan efek dari satu kutub loop terbuka dan sebaliknya. Oleh karena itu, root loci untuk nilai S yang sangat besar harus asimtotik terhadap garis lurus yang sudut kemiringannya diberikan pada rumus di bawah ini. Jadi bisa dilihat di sini angles of asymptotes itu sama dengan plus minus 180 derajat dikali dalam kurung 2K plus 1 per N min M. K di sini bukan proportional gain ya. K di sini K kecil beda sama K besar. Di mana N-nya itu adalah number of finite poles dari GSHS. Sedangkan M adalah number of finite zeros of GSHS. Jadi ini poles, kalau N poles, kalau M zeros. Selanjutnya general rules yang keempat yaitu temukan titik breakaway dan break-in. Titik break-in ini adalah titik di mana root locus pada bidang kompleks memasuki sumbu real atau root locus lainnya saat gain atau biasa kita notasikan dengan K meningkat. Titik break-in seperti titik breakaway berhubungan dengan titik di bidang S di mana banyak akar persamaan karakteristik terjadi. Baik, kita masuk ke general rules yang kelima, yaitu kita tentukan the angle of departure.
departure atau angle of arrival. Ya, akar lokus dari kutub kompleks pada kompleks 0. Jadi sudut kedatangan dari root Lucy dari kutub kompleks. Untuk membuat sketsa root Lucy dengan akurasi yang masuk akal, diharuskan kita menemukan arah root Lucy di dekat kutub kompleks dan 0. Selanjutnya masuk ke yang ke-6, kita harus temukan titik-titik di mana root Lucy dapat melintasi sumbu imajiner. Titik-titik di mana potongan dengan sumbu J omega, ini J omega ya seharusnya karena kompleks, dapat ditemukan dengan letting atau membiarkan J dalam persamaan karakteristik, menyamakan bagian real dan bagian imajiner dengan 0, dan menyelesaikan untuk tongkat K atau proportional gain. Selanjutnya yang ke-7 yaitu mengambil serangkaian titik uji di lingkungan yang luas dari asal bidang S. Kita buat sketsa akar lokus atau root Lucy. Tentukan lokus akar di lingkungan luas sumbu J, omega, dan titik asal. Selanjutnya yang ke-8, kita tentukan kutub loop tertutup. Suatu titik tertentu pada setiap cabang akar lokus adalah kutub loop tertutup jika nilai K pada titik tersebut memenuhi kondisi magnitudo. Nilai K yang bersesuaian dengan sembarang titik S pada akar lokus dapat diperoleh dengan menggunakan kondisi magnitudo. Nilai ini dapat dievaluasi baik secara grafis maupun analitis. Jadi nilai K ini bisa kita peroleh dari pembagian antara product of length dari poles per zeros. Jika gain K dari fungsi transfer loop terbuka diberikan, maka digunakan kondisi magnitudo. Dapat ditemukan lokasi yang benar dari kutub loop tertutup untuk K yang diberikan pada setiap cabang root Lucy dengan pendekatan trial and error atau bisa kita sebut sebagai coba-coba, atau dengan menggunakan MATLAB yang hasilnya sudah pasti. Jadi di sini ada gambarnya ya. Ini adalah angle of departures. Kemudian sumbu ini adalah J omega. Oke. Selanjutnya, constructing root Lucy when a variable parameter doesn't appear as a multiplicative factor. Dalam beberapa kasus, parameter variabel K mungkin tidak muncul sebagai faktor perkalian dari GSAS. Dalam beberapa kasus, persamaan karakteristik dapat ditulis ulang sehingga K muncul sebagai faktor perkalian dari GSAS. Sebagai contoh, di bawah ini mengilustrasikan bagaimana kita memperoleh nilai proportional gain atau K. Jadi pertama-tama perhatikan sistem yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah, perintahnya yaitu gambarlah diagram akar lokus atau root Lucy dan kemudian tentukan nilai K sedemikian rupa sehingga rasio redaman kutub loop tertutup yang dominan adalah 0,4. Jadi zeta-nya itu 0,4. Sistem melibatkan umpan balik kecepatan. Fungsi alih loop terbuka bisa kita tuliskan seperti di sini ya. Open loop transfer function-nya yaitu seperti ini. Jadi variabel K itu tidak muncul sebagai multiplicative factor, sehingga karakteristik persamaan sistemnya itu menjadi seperti ini. Jika kita define 20K sama dengan K besar, itu bisa kita tuliskan ulang menjadi seperti ini. Persamaan 10.49. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan di sini, kita bisa tahu bahwa diagram bloknya kira-kira seperti ini. Dengan membagi kedua ruas persamaan pada persamaan 1049 dengan membagi suku-suku yang tidak mengandung K, kita dapat memperoleh next
kita dapat memperoleh 1 plus KS per S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 4S plus 20 itu sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan seperti ini bilangan kompleksnya, yaitu 1 plus KS per S plus J2 dikali S min J2 dikali S plus 5. Jadi persamaan ini itu representasi dari diagram blok di sini ya. Sedangkan angle of asymptotes-nya kita bisa tuliskan seperti di sini dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, itu plus minus 180 derajat dikali 2K plus 1 per N min M ya. Jadi ini 3, kemudian ini 1. Itu hasilnya plus minus 90 derajat. Jadi intersection dari asymptote dengan real axis bisa kita ketahui dari persamaan di sini, sehingga sigma nya menjadi sigma A nya ini sama dengan minus 2,5. Jadi the angle of departure atau sudut kedatangan dari poles ketika S sama dengan J2 itu bisa kita peroleh antara theta 180, theta sama dengan 180 dikurangi 90 derajat dikurangi 21,8 ditambah 90 derajat dikurangi 158 derajat. Ya, sebentar ya. Sama dengan 158,2 derajat. Jadi angle of departure-nya tetanya itu sama dengan, ini sama dengan ya, bisa jadi minus 158,2 derajat. Jadi next kita perhatikan bahwa kutub loop tertutup dengan zeta sama dengan 0,4 harus terletak pada garis lurus yang melewati garis asal dan membuat sudut minus 66,42 derajat dengan sumbu real negatif. Dalam kasus ini ada dua perpotongan cabang akar lokus atau revolusi di setengah bidang atas dengan garis lurus sudut 66,42 derajat. Jadi dua nilai K akan memberikan rasio redaman dari kutub loop tertutup sama dengan T 0,4, T0 sama dengan 0,4 di titik P. Nilai K adalah pada titik kita notice di sini di titik P ya. Jadi pada titik P itu bisa kita tuliskan persamaan seperti ini, sehingga nilai K pada titik P itu K besar itu sama dengan 8,9801 dan K kecil itu kan sama dengan K besar per 20, sehingga kita bisa tahu bahwa K kecil itu K besar atau nilainya 8,9801 dibagi 20, maka hasilnya 0,4490. Kita harus notice di sini nilai ini ada pada poin P. Sedangkan pada poin H, nilai dari K-nya itu bisa kita tuliskan seperti ini, sehingga kita mendapatkan nilai dari K pada poin H itu sama dengan 28,260.
Selanjutnya ini pada poin P, ini pada poin H, dan kita bisa tahu kira-kira grafiknya berbentuk seperti ini ya, root lossy-nya berbentuk seperti ini. Dan pada poin H itu K kecilnya sama dengan 1,4130. Akibatnya kita memiliki dua solusi untuk masalah ini. Untuk K sama dengan 0,4490, ketika kutub loop tertutup terletak di sini ya. Jadi ketika K kecil itu sama dengan 0,4490, S-nya itu nilainya ada 3. Ada 3 itu di sini, 1, 2, 3. Sedangkan untuk K sama dengan 1,4130, ada 3 closed loop poles yang berada pada S sama dengan ini, S sama dengan ini, sama dengan ini. Saya kira tidak perlu saya bacakan angkanya. Selanjutnya ada typically pole zero configuration and corresponding root lossy. Disajikan beberapa konfigurasi open loop, pole zero, dan root lossy yang sesuai pada tabel di samping. Pola root lossy hanya bergantung pada pemisahan relatif open loop poles dan zeros. Jika jumlah open loop poles melebihi jumlah 0 hingga 3 atau lebih, ada nilai proporsional gain K di mana root lossy memasuki bidang S sisi kanan. Dengan demikian, sistem dapat menjadi tidak stabil. Sistem yang stabil harus memiliki semua closed loop poles di bidang S di sisi kiri. Perhatikan bahwa begitu kita memiliki pengalaman dengan metode ini, kita dapat dengan mudah mengevaluasi perubahan root locus akibat perubahan jumlah dan lokasi kutub loop terbuka dan zeros dengan memvisualisasikan plot root locus yang dihasilkan dari berbagai konfigurasi kutub 0. Bisa kita lihat di sini ada macam-macam bentuk root lossy. Kita notice di sini ada nilai proporsional gain K di mana root lossy memasuki bidang S sisi kanan. Ketika S-nya itu sisi kanan, sistem menjadi tidak stabil. Jadi di sini ada sisi kanan, ada sisi kiri. Ketika root lossy atau nilai proporsional gain-nya ada pada sisi kanan, sistem itu menjadi tidak stabil. Yang terakhir ada summary, ada ringkasan. Dari pembahasan sebelumnya, jelas bahwa ada kemungkinan untuk membuat sketsa diagram root locus yang cukup akurat untuk sistem tertentu dengan mengikuti aturan sederhana. Penting untuk mempelajari berbagai diagram root locus yang ditunjukkan dalam masalah yang diselesaikan di akhir bab ini. Pada tahap desain awal, mungkin tidak memerlukan lokasi yang tepat dari kutub loop tertutup. Sering perkiraan lokasi adalah semua yang diperlukan untuk membuat perkiraan kinerja sistem. Dalam hal ini, penting bagi perancang untuk memiliki kemampuan membuat sketsa root lossy dengan cepat untuk sistem tertentu. Jadi, pada subbab 10.8 ini kita mempelajari tentang merancang untuk membuat sketsa root lossy dengan cepat untuk sistem tertentu, dan ini sesuatu yang penting bagi kita untuk merancang sebuah sistem tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis Vandra Irawan, NIM 041976. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai root locus plot with MATLAB. Nah, untuk materinya yaitu plotting root lossy with MATLAB. Nah, dalam plotting root lossy dengan MATLAB, ini kita menggunakan persamaan 1 plus K dikali numerator per denominator sama dengan 0. Nah,
di sini numerator ini merupakan polinomial pembilang dan den merupakan polinomial penyebut. Nah, keduanya numerator dan denominator ini ditulis dengan pangkat S yang menurun. Nah, untuk perintah MATLAB yang digunakan untuk plotting root loci itu adalah rlocus dalam kurung num, den. Nah, dengan perintah ini nanti plot dari root locus ini akan tergambar pada layar. Dan juga gain vektor atau K ini secara otomatis akan ditentukan. Nah, selain itu kita juga memiliki perintah yang lain, yaitu rlocus dalam kurung num, den, K. Nah, ini digunakan untuk gain vektor atau K yang ditentukan oleh pengguna atau gain vektor yang kita tentukan sendiri. Nah, jika dua perintah sebelumnya ini dipanggil dengan argumen left hand, yaitu r, k sama dengan rlocus dalam kurung num, den, dan r, k sama dengan rlocus num, den, k, maka layar akan menampilkan matriks R dan juga gain vektor K. Nah, sehingga untuk perintah plot root loci-nya menjadi plot dalam kurung R, petik strip petik lalu kurung tutup seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita memiliki sistem di mana fungsi transfer dari loop terbuka yaitu GS kali HS-nya itu ada sebesar ini. Sehingga untuk penyebutnya ini bisa kita uraikan menjadi seperti yang ada di bawahnya ini. Nah, di sini tertera bahwa tidak ada open loop zeros dan kutub dari open terbuka ini berlokasi pada S sama dengan ini, S sama dengan ini, S sama dengan minus 0,5 dan S sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita bisa menggunakan MATLAB. Nah, di sini kita masukkan numeratornya adalah 1 karena ini merupakan ini bisa kita bagian penyebutnya ini bisa kita tuliskan K dikali S pangkat 0, di mana untuk koefisien dari S pangkat 0 ini adalah 1, sehingga di sini nilainya 1. Dan untuk denominator ini adalah 1, 1,1, 10,3, 5, dan juga 0. Ini adalah mengacu pada bagian penyebut. Di sini 1, ini 1,1, ini 10,3, dan ini adalah 5. Nah, untuk matriksnya R, K ini adalah R locus dalam kurung num, den. Dan untuk plotnya adalah seperti ini. Dan di sini selanjutnya kita memasukkan aksis equal, di mana nilainya minus 4 sampai 4 untuk sumbu X dan minus 4 sampai 4 untuk sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan grid atau gambar berupa koordinat seperti ini. Nah, kemudian kita memberikan titel atau judul dan juga X label atau judul di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan gambar dari kurva sistem ini tadi adalah seperti ini. Nah, di sini kan nilai dari sumbu X minus 4 sampai 4 sesuai ini tadi. Dan untuk sumbu Y minus 4 sampai 4
seperti ini. Nanti oleh MATLAB itu akan diselesaikan secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah mengenai tuning rules for PID controllers. Nah, yang pertama adalah mengenai PID control of plant. Nah, di sini kita memiliki suatu skema sistem berupa seperti yang ada di gambar. Di sini ada plant dengan controller PID adalah KP dikali 1 plus 1 per TIS plus TDS. Nah, jika model matematika dari plant ini dapat diturunkan, maka beberapa teknik desain dapat diterapkan untuk menentukan parameter controller yang akan memenuhi spesifikasi transient dan juga steady state dari sistem loop yang tertutup. Nah, sebaliknya, apabila plannya ini terlalu kompleks sehingga model matematikanya itu sulit ditentukan, maka tentunya analisa secara analitis, secara matematis itu susah untuk dilakukan, sehingga kita harus menggunakan pendekatan secara eksperimental untuk menyetel controller dari PID ini. Nah, proses pemilihan parameter controller untuk mencapai spesifikasi performa yang diberikan disebut dengan controller tuning. Nah, di sini ada Ziegler dan Nichols yang mengemukakan aturan untuk menyetel PID controllers, yaitu untuk mengatur nilai dari KP, TI, dan juga TD berdasarkan step respon eksperimental atau juga berdasarkan nilai KP yang akan menghasilkan stabilitas marginal ketika hanya menggunakan kontrol aksi proporsional. Nah, selanjutnya adalah Ziegler-Nichols Rules for Tuning PID Controllers. Nah, seperti yang slide sebelumnya tadi, Ziegler dan Nichols ini mengemukakan aturan untuk menentukan nilai dari proportional gain KP, integral time TI, dan juga derivative time atau TD berdasarkan pada karakteristik respon transient dari plant. Di mana dua metode yang disebut dengan aturan tuning Ziegler-Nichols ini ditujukan untuk mendapatkan overshoot maksimum sebesar 25% dalam step respon. Nah, nanti apabila menggunakan metode Ziegler-Nichols ini, kita mendapatkan overshoot-nya ini kita dapatkan sebesar rata-rata 25%. Nah, kemungkinan ini nanti sebenarnya kemungkinan lebih besar dari 25 atau kurang dari 25. Namun, secara keseluruhan kita mengasumsikannya bahwa overshoot maksimumnya itu rata-rata sebesar 25%. Nah, yang selanjutnya yaitu first method dari Ziegler-Nichols. Nah, dalam metode Ziegler-Nichols yang pertama, ini kita mendapatkan respon plant terhadap unit langkah secara eksperimental. Nah, di sini untuk skemanya seperti ini. Skema dari metode yang pertama. Nah, jika plant tidak melibatkan integrator atau kutub konjugasi kompleks yang dominan, maka kurva respon unit langkah akan berbentuk kurva S. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, kurva S ini karakteristiknya itu ditentukan oleh L dan juga T, di mana L ini merupakan delay time dan T ini merupakan time constant. Di mana untuk mendapatkannya di sini sebenarnya kita sudah memiliki yang namanya inflection point. Nah, kemudian dari inflection point ini kita membuat garis tangent terhadap titik ini yang akan memotong nilai dari CT sama dengan K.
dan juga memotong sumbu X ya, katakanlah sumbu X. Nah, setelah memotong ini, nah titik perpotongannya ini kita tarik ke bawah. Ini juga kita mendapatkan titik perpotongan di sini, di mana selisihnya ini, jarak ini kita sebut T, dan untuk yang 0 sampai sini merupakan L. Nah, kemudian fungsi transfer CS per US dapat didekati dengan sistem order pertama dengan transport lag sebagai berikut, yaitu CS per US sama dengan KE pangkat minus LS per TS plus 1. Nah, PID controller yang disetel dengan metode pertama Ziegler-Nichols ini memberikan nilai bahwa GCS itu sama dengan KP dikali 1 plus 1 per TIS plus TDS. Di mana nilai dari KP kita lihat dari tabel ini, untuk KP ini adalah 1,2 kali T per L. Nih, kita masukkan ke sini. Kemudian 1 plus, nah ini untuk TI sebesar 2L, sehingga di sini 2LS, dan untuk TD ini adalah 0,5. Sehingga setelah kita sederhanakan adalah menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk PID controllers ini memiliki kutub pada origin atau titik asal, dan juga double zeros pada S sama dengan minus 1 per L. Nah, di sini kan ini untuk bagian yang dalam kurung ini kan bisa kita ubah menjadi S sama dengan minus 1 per L. Nah, ini merupakan nilai dari ini. Selanjutnya adalah second method. Nah, di sini kita memiliki skema seperti ini, di mana pelannya ini dikontrol dengan PID controllers. Nah, dalam metode Ziegler-Nichols yang kedua, ini pertama kita mengatur TI sama dengan infinity dan TD itu sama dengan 0. Dengan menggunakan kontrol aksi proporsional, KP, nilai dari KP ditingkatkan dari 0 hingga ke nilai kritis, yaitu KCR, di mana output pertama menunjukkan osilasi yang berkelanjutan. Kemudian critical gain atau KCR-nya tadi dan periode yang sesuai dengan critical gain ini yaitu PCR itu ditentukan secara eksperimen. Nah, untuk grafiknya nanti akan ditunjukkan seperti gambar ini. Nah, di sini untuk periodenya untuk satu gelombangnya itu adalah PCR. Nah, PID controller yang disetel dengan metode kedua Ziegler-Nichols ini memberikan nilai GCS seperti tadi, namun di sini nilai KP memiliki nilai yang berbeda. Untuk KP ini adalah 0,6 KCR, untuk TI 0,5 PCR, dan untuk TD dari tabel kita lihat yaitu 0,125 PCR. Nah, di sini setelah kita sederhanakan menjadi seperti ini, dan jadi PID controllers memiliki kutub pada origin dan double zero pada S sama dengan minus 4 per PCR. Kan bagian yang dalam kurung ini kalau kita ubah bisa menjadi S sama dengan minus 4 per PCR. Nah, ini merupakan nilai ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.